Pernah merasa karirmu stagnan, sudah bekerja bertahun-tahun, tapi tidak ada perkembangan atau ingin pindah karir, tapi bingung harus mulai dari mana? Tenang, kamu tidak sendiri. Dalam video ini kita akan membahas strategi manajemen karir untuk mencapai kesuksesan. Ada apa, Rin? Dari tadi kelihatannya lesu banget. Lagi banyak kerjaan ya? Bukan soal kerjaan sih, aku lagi kepikiran sesuatu aja. Aku kan udah kerja di perusahaan ini sudah lama ya, kurang lebih itu udah 4 tahun. Tapi ya posisiku di perusahaan ini tetap aja sebagai karyawan, nggak berkembang-kembang. Sementara si Tiara itu kan baru masuk ya, kayaknya baru 2 tahun. Tapi dia sudah naik jabatan, jadi supervisor lagi. Menurutmu gimana, Sa? Oh, aku dengar soal itu. Tapi kenapa kamu nggak coba tanyakan ke atasan atau HRD? Mungkin ada sesuatu yang bisa diperbaiki. Entahlah, rasanya percuma, aku selalu datang tepat waktu, terus ngerjain tugas-tugas yang sesuai dengan deadline, terus tidak ada masalah dengan satu rekan kerja, tapi tetap aja nggak ada perkembangan. Sedangkan si Tiara itu baru masuk, belakangan dari aku malah dapat promosi. Menurut kamu gimana, Sa? Adil nggak? Kalau cuma berdasarkan lama kerja mungkin memang kelihatannya nggak adil. Tapi kamu pernah kepikiran nggak kalau ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan promosi? Maksudnya? Ya, misalnya soal bagaimana kamu mengembangkan diri. Kamu pernah ikut pelatihan atau ambil tanggung jawab tambahan di luar job desk utama nggak? Ya kerjaanku sih cuma mengerjakan tugas aja, ya sebagai karyawan. Terus juga saya fokus tugas-tugas yang diberikan, terus juga bertanggung jawab. Emang kalau begitu kurang cukup ya? Kalau cuma cukup buat bertahan di posisi sekarang ini sih iya, tapi buat berkembang lebih jauh, kayaknya kamu butuh lebih dari itu deh. Hai Tiara, selamat ya. Aku dengar kamu baru aja dipromosikan jadi supervisor. Keren banget. Wah, terima kasih banyak Rinjani. Jujur, aku sendiri juga kaget sih. Tapi aku seneng banget. Akhirnya aku dapat kesempatan ini. Aku penasaran, kamu baru 2 tahun kerja di sini, tapi sudah bisa naik jabatan seperti itu. Gimana caranya? Iya, jujur sejak awal aku memang punya rencana berkembang lebih cepat. Jadi aku tidak hanya fokus di tugas utamaku saja, tetapi aku berusaha meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan. Maksudnya? Iya, jadi selama ini aku rutin mengikuti kegiatan yang diadakan oleh perusahaan. Bahkan aku juga mengikuti sertifikasi. Selain itu, aku juga menambah proyek tambahan untuk meningkatkan skillku di bidang manajemen. Wah, aku nggak kepikiran sampai situ. Aku pikir kalau kerja rajin aja udah cukup buat naik jabatan. Iya, benar sekali. Rajin bekerja itu memang bagus Rinjani, tetapi perusahaan juga menilai sejauh mana kontribusi kita untuk perkembangan perusahaan dan juga tim secara keseluruhan. Jadi, kalau kita cuma fokus di job desk kita saja, tentunya posisi kita ya akan tetap itu-itu saja. Berarti, kamu juga sering diskusi sama atasan tentang peluang karir? Benar sekali. Jadi selama ini aku sering ngobrol dengan manajer tentang bagaimana caranya aku bisa meningkatkan kinerjaku. Nah, dari situ aku dapat masukan tentang bagaimana caranya agar aku bisa menghadapi kesempatan promosi. Bu, saya ingin membicarakan tentang perkembangan karir saya di perusahaan ini.
Saya merasa sudah bekerja keras selama 4 tahun, tapi kenapa saya belum juga mendapat promosi, Bu? Sementara si Tiara yang baru 2 tahun malah sudah naik jabatan. Terima kasih sudah datang untuk berdiskusi ya Ririn. Saya mengerti perasaanmu. Mari kita coba evaluasi bersama. Menurutmu, apa yang harus kamu lakukan untuk mengembangkan karirmu selama ini? Menurut saya selalu datang tepat waktu, kemudian juga menyelesaikan tugas dengan baik, dan jarang melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Itu semua adalah hal yang baik dan perusahaan menghargainya. Tapi di dunia kerja, bukan hanya ketepatan waktu dan menyelesaikan tugas yang menjadi pertimbangan promosi. Perusahaan juga melihat bagaimana seorang karyawan berkembang dan berkontribusi lebih dari sekedar job desk-nya. Jadi maksudnya saya kurang berkembang ya, Bu? Bisa dibilang seperti itu. Misalnya, apakah kamu pernah mengikuti pelatihan mengambil sertifikasi tambahan atau menawarkan diri untuk mengerjakan proyek yang lebih besar? Sejujurnya, belum pernah sih, Bu. Saya pikir yang penting kerjaan saya selesai dengan baik. Itu memang penting, tapi untuk bisa naik jabatan, kamu perlu menunjukkan bahwa kamu bisa mengambil tanggung jawab yang besar. Kamu bisa mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Perusahaan punya banyak program pelatihan. Coba kamu manfaatkan itu. Kemudian kamu bisa ambil inisiatif di proyek besar. Jangan hanya mengerjakan tugas rutin. Cobalah terlibat dalam proyek strategis. Kemudian kamu juga bisa membangun relasi dan berdiskusi dengan atasan. Jangan takut untuk bertanya tentang peluang karir dan bagaimana kamu bisa berkembang. Kemudian, kamu bisa evaluasi diri secara berkala. Coba refleksi sejauh mana kamu berkembang dan apa yang kamu bisa ditingkatkan lagi. Wah, saya jadi sadar kalau selama ini saya terlalu pasif. Saya harus mulai mengambil langkah supaya karir saya bisa berkembang ya, Bu. Itu keputusan yang bagus. Kalau kamu mulai dari sekarang, dalam beberapa waktu ke depan, kamu juga bisa mencapai posisi yang lebih tinggi nantinya. 3 days later. Wah Rin, aku lihat sekarang kamu sering ikut rapat dan bahkan ikut pelatihan juga ya. Iya, aku ini kemarin baru saja ikut pelatihan. Ini sertifikatnya. Iya, soalnya saya sekarang kalau mau maju lebih aktif lagi, itu aku harus lebih aktif lagi mengembangkan diri. Sekarang ini saya lagi belajar skill baru dan juga mulai terlihat dalam proyek tim. Wah, semangat ya. Aku yakin sebentar lagi kamu juga bakal naik jabatan.